Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya sapa salam untuk Dr. Soleh, Dr. Yai Ubed, dan Mas Yusufmat, bahwa malam hari ini adalah malam yang pertama untuk tahun 2025. Jika ditanyakan bagaimana nasib polemik nasab di tahun 2025, roadmap-nya seperti apa, saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Ba'lawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Ba'lawi ini adalah mayoritas G, 90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Ba'lawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'lawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Ba'lawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Ba'lawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari variabel-variabel yang Ba'lawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab, dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun Nabi, masih menganggap kiai-kiai Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim, dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Ba'lawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Ba'lawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu, ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi, sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah
penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi, bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suriah di pinggir kota Madinah. Dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya menggugat nasab palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip-manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS, itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula. Berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku menggugat nasab palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hada sya'ni, tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab. Sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafa Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadim 880 itu dianggap laisa min hada sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hada sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya ungkap bahwa mereka Ba'lawi ini ditulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'dut ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya. Jadi sangat tidak kredibel dan tidak sikoh untuk dijadikan sebuah referensi nasab, di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu, dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Balawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Balawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Balawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Balawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti
2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara, ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di Tulungagung, kemudian di Demak, kemudian di Banyumas, kemudian terakhir itu di Banyuwangi. Nah, penolakan-penolakan ini walaupun tidak sampai kepada di stopnya acara itu di beberapa tempat, itu mengindikasikan bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki penilaian yang minor terhadap orang-orang yang selama ini pun dianggap dekat dengan NU dari kalangan Balawi. Saya kira ini tidak akan jauh-jauh dari hal-hal seperti itu nanti dari 2025. Terima kasih. Kiai, ini menarik ini dialektikanya tidak akan selesai seperti analisa Kiai Ubedillah. Justru ini akan lebih panjang lagi. Kenapa? Kiai Imad sudah membuat sebuah buku yang sangat tebal. Kayaknya tebalnya tidak kalah berapa itu Kiai? 691. 691. Jadi lebih tebal Kiai Imad dengan bukunya Hanif Alatas ya. Ini buku bukan hanya tebal, tapi dalamnya memang syarat dengan dalil-dalil. Nanti Pak Dr. Soleh akan, kalau sudah baca ini, akan bisa melihat itu. Oke, sebelum ke esensi materi, ini kira-kira dijual berapa? Ini harga dari Sofi. Kebetulan bukan saya yang jual ini ya, ada dari penerbit, itu 200.000 ini. Beberapa hari saja itu sudah ratusan eksemplar itu laris itu. Sudah laku dijual. Berarti pemirsa Praswa TV yang berminat buku Kiai Imad, judulnya apa Kiai, disebutkan lagi? Nanti bisa dibeli di Shopee. Ya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Diterbitkan oleh Lakocia ya, dengan harga 200.000, silakan beli di Shopee di marketplace. Ya, ini menarik. Nasab tidak lagi menjadi sebuah perdebatan yang ramai di medsos, tetapi menjadi sebuah kajian karya ilmiah dan harus diapresiasi bahwa dialektika disinilah membuat sebuah hasanah pemikiran keislaman. Baik Kiai, buku yang Hanif Alatas CS di situ ada tentang menjawab, kalau tidak salah, mengkritisi tentang kesesatan Imaduddin. Nah, itu kira-kira jawaban Kiai di sini apa ini? Ya. Jawaban bocorannya. Kesesatan-kesesatan yang Hanif Alatas itu maksud adalah bahwa nasab mereka dibatalkan oleh saya. Menurut mereka, pembatalan nasab Balawi itu adalah sebuah kesesatan. Dan menurut saya, pembatalan nasab Balawi berdasarkan data-data secara ilmu nasab dan sejarah itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar orang-orang semacam Balawi dan kelompoknya yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi tanpa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah adalah hal yang sangat memalukan di dalam peradaban keislaman mulai dari 895 Hijriah sampai saat ini, dan ini harus dihentikan. Itulah yang disebut oleh Hanif Alatas sebagai sebuah kesesatan, karena persatuan pun menurut Hanif Alatas dengan antara kiai dan para habaib adalah ketika para kiai itu mengakui nasab mereka tanpa syarat. Apabila kiai dan ulama-ulama Nusantara tidak mengakui nasab mereka tanpa syarat, berarti para kiai dan ulama itu tidak menginginkan persatuan. Itulah arti persatuan menurut Balawi, itulah arti kesesatan menurut Balawi. Sesuatu yang didefinisi sendiri kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti oleh orang lain. Dan saya kira masanya sudah selesai untuk Balawi semua itu. Dari sisi kajian ilmiah sudah konklusif mereka bukan turun Nabi. Dari sisi sosiologis, masyarakat sekarang sedang menggugat berbagai macam relasi hubungan mereka selama ini dengan Balawi yang menyisakan berbagai macam masalah-masalah yang itu diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu keluar dari kajian ilmu nasab atau penelitian nasab ini. Baik, Kiai, ada lagi bahwa apakah di buku itu juga diterangkan siapa sebenarnya Ubedillah dan putra siapa? Kemarin saya wawancara dengan Kiai dari Madura, bahwa ada sebuah kitab yang mengatakan ada nama Ubedillah yang tersambung ke pendiri dinasti Fatimiyah, yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura.
yang dibangun berdasarkan apa penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qaddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Enak aja Balawi dikasih apa namanya itu keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan apa namanya afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Toh dari apa namanya itu para kalangan sejarawan ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa lalu. Seperti Al-Muqrizi, seorang sejarawan itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarawan yang sangat terkenal, juga itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi nasabnya dinasti Fatimiyah itu jatuhnya kepada nasab mukhtalafun fi, nasab yang ikhtilaf. Nah, tetapi nasabnya Ba'lawi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori nasab yang mukhtalafun fi. Dia adalah jelas-jelas nasab maudhu'un, nasab yang palsu, dipalsukan, dan saya mengetahui wadi'u, orang yang memalsukannya, kapan dipalsukannya, dipalsukan, dicantolkan kepada siapa, dan kepada siapa sebelum orang yang dicantolkan terakhir ini Ba'lawi dicantolkan. Sebelumnya itu saya sudah dapat mengetahui. Ya, jadi saya menghargai dari kerja keras saudara-saudara saya dari Madura yang menemukan menurut mereka Al-Janadi dalam As-Suluk itu telah memberikan kode rahasia bahwa sebenarnya Ba'lawi ini keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Itu menurut teman-teman saudara saya dari Madura, tetapi saya belum melihat itu gitu. Oke, baik, luar biasa ini, makin dinamis itu ya, kajian nasab ini. Saya ingatkan juga kepada pemirsa yang tertarik, dan saya meyakini bahwa kajian buku yang dilakukan oleh Kiai Imad sangat komprehensif. Saya bukan dalam promosi, tetapi lihat dari kajian-kajiannya lebih komprehensif. Berarti ini juga di dalam buku itu kompilasi-kompilasi tulisan terdahulu Kiai Imad ya, dimasukin ke situ. Iya, agar apa? Agar ada sebuah ketersambungan narasi yang dari awal belum mengikuti, kemudian dengan membeli buku ini dia akan dapat mengetahui oh narasi-narasi sebelumnya seperti ini gitu. Oke, baik. Inilah yang dikatakan oleh Kiai Ubadillah bahwa hasanah pemikiran jangan berhenti. Kajian nasab adalah pemantik bagaimana dialektika hasanah pemikiran keislaman di Indonesia khususnya itu semakin berkembang. Baik, saya ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, bagaimana Anda melihat bahwa gerakan pemikiran Ki Imad tidak hanya berimbas terhadap pergolakan sosial, politik, dan juga masalah pemikiran, tetapi ini kepada intelektualitas, sehingga karyanya ada. Nah, kalau kita setback ke abad-abad pertengahan itu ya, bagaimana Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya, kemudian menghasilkan sebuah karya, kemudian juga para fuqaha yang lainnya, ini menjadi sebuah produktivitas yang luar biasa di dalam pemikiran keislaman. Bagaimana Anda melihat dialektika ini? Dan terus terang juga saya baru tahu ini surprise buku Kiai Imad luar biasa tebalnya. Baru tahu saya. Oke, Dr. Saleh, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang saya banggakan, Kiai Ubadillah dan Mas Yusuf. Ya, dari paparan hampir 20-an 5 menit Kiai Imaduddin tadi, saya melihat bahwa Kiai Imaduddin tetap konsisten, istiqomah dari pertama mulai melansir atau merilis pemikirannya tentang pembatalan tentang iskot nasabnya Ba'lawi ini hingga sekarang itu tidak berubah. Konsistensi itu sangat kuat terbaca. Itu pertama. Kemudian yang kedua, paparan yang itu resume atau hal-hal inti penting dari buku yang 600-an halaman lebih itu, saya terpahamkan bahwa meski saya belum baca dan belum lihat buku itu, secara umum saya bisa menyimpulkan bahwa Kiai Imad sangat-sangat serius dan sangat-sangat konsisten dengan perjuangan ini, kalau disebut perjuangan. Kemudian yang ketiga, saya melihat Kiai Imad ini adalah atau pelanjut estafet dari keilmuan pesantren. Ya kan dulu seperti tadi Kiai Imad nyebut bahwa Kiai Nawawi Tanar Al-Bantani, kemudian Kiai Ihsan Jampes, kemudian Kiai Mustafa Bisri, pengarang Alibris di Rembang dan macam-macam, itu adalah tradisi keilmuan
orang-orang pesantren, bukan orang kampus ini. Biasanya kan memang agak berbeda genrenya, ada agak berbeda warna atau cita rasa intelektualnya mereka yang berawal dari kampus dan juga dari pesantren. Yang inti adalah orang-orang pesantren itu kalau berkarya itu biasanya dibarengi dengan riyadhah lahir batin, tidak sekedar pengembangan atau eksplorasi rasionalitas belaka. Makanya kan konsistensi itu menjadi ciri khas, menjadi istiqomah itu menjadi hal utama dari pemikiran-pemikiran atau karya-karya pesantren. Nah, seperti di beberapa bulan lalu saya menyebut bahwa memadukan antara pidatonya Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf, ketika peringatan milenium kedua NU di Sidoarjo, kemudian dengan apa yang saya dalami, saya pelajari, saya kaji dengan serius, meski kalah serius dengan Kiai Imad, karya-karya Kiai Imad, kemudian saya menyimpulkan bahwa ini adalah Mujaddid Al-Fathani. Jadi diakui atau tidak, diterima atau tidak, faktanya seperti itu. Kalau saya melihat pidatonya Gus Yahya itu adalah isyarat saja bahwa NU akan melahirkan itu. Ternyata saya membacanya itu adalah Mujaddid Al-Fathani itu lahir dari Banten. Nah, maksudnya Kiai Imad ini, Anda melihat bahwa Kiai Imad adalah sebagai mujaddid di milenial kedua. Iya, dan sinyal itu, isyarat itu yang menyampaikan adalah Gus Yahya. Ketika itu saya meraba-raba, apa sih sebenarnya tanda dari Mujaddid Al-Fathani atau milenium kedua? Itu kan Gus Yahya dengan berapi-api, wahai Ansor, wahai Banser, wahai Fatayat, Anda memasuki milenium kedua. Apa sih sebenarnya? Yang dipersembahkan NU, yang dipersembahkan PBNU, yang dipersembahkan kalangan pesantren ini untuk menandai milenium kedua itu. Ternyata menurut saya, itu lahirnya dari Banten itu. Oke, begini, saya tidak ingin masuk ke wilayah atau ke ranahnya Kiai Imad, tapi saya akan membaca atau mencermati efek atau impact-nya ya. Nah, impact yang paling mudah diterka adalah Kiai Imad ini melakukan dua hal. Satu adalah mampu secara meyakinkan publik untuk mengubah pemikirannya. Ini hal tidak mudah ini. Jadi mengubah keyakinan seseorang, dan ini tidak satu dua orang, tidak satu dua tokoh, tapi ini mayoritas warga NU. Itu diubah begitu rupa, padahal tatanan keyakinan ini berlangsung ratusan tahun atau beberapa abad. Bahwa mereka itu sebelum ada iskot atau gerakan pembatalan ini dari Kiai Imad, itu tidak ada yang mengusik sama sekali. Tetapi dengan konsistensi Kiai Imad kemudian bisa meyakinkan publik, dan publik yakin, tiba-tiba itu menjadi gerakan sosial yang luar biasa. Nah, visualisasi dari seberapa dahsyat efek dari pemikiran Kiai Imad itu sebenarnya adalah apa yang terjadi di Danau Hutan kemarin. Ketika Jatman menyelenggarakan kongres, kemudian pengurus Jatman sebelumnya tidak hadir di situ, padahal itu tokoh sangat sentral. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan. Kalau selama ini kalangan habaib ini, kalangan-kalangan yang menjadi objek risetnya Kiai Imad itu adalah berlindung di Keramat Raya, kemudian ternyata penyikapan Keramat Raya, meskipun Rois Am berbicara bahwa ini adalah ketuhanan organisasi dan tidak terpengaruh oleh apapun, oleh situasi manapun, tapi kan faktanya bahwa PBNU yang selama ini jadi bemper dan banker para habaib, kemudian secara pelan mereka melepas. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab Kiai Imad sebenarnya. Satu sisi, secara nggak langsung, saya yakin Kiai Imad tidak punya pikiran negatif atau niat yang tidak baik ya membenturkan kalangan habaib dan PBNU ini. Di luar itu kepentingan ilmiah, di luar panggilan keilmuan. Bahwa kemudian realitasnya mereka berbenturan, dalam yang visualisasinya adalah pada Kongres Jatat kemarin, itu adalah efek saja. Nah, kalau tidak ada pemikiran seperti itu, saya yakin mereka akan baik-baik saja. Nah, ke depan, ini kan meski PBNU Keramat Raya tidak mengakui atau mencoba untuk menegasikan, mencoba untuk tidak melihat sosok Kiai Imad, tetapi faktanya, realitasnya menginformasikan lain. Bahwa gerakan-gerakan itu dipicu, digerakkan, diawali oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, meski ini penuh perjuangan luar biasa ya, ada pemecatan di sana sini, ada bully-bully dan lain semacamnya, termasuk teror dan intimidasi, itu bagian dari perjuangan menurut saya, penikmatnya seperti itu. Tetapi yang inti, sikap PBNU juga agak menarik ini. Dia sadar bahwa mau tidak mau dia harus berhadapan dengan kalangan habaib, satu sisi lain, Kiai Imad sebagai pemicunya itu juga sudah dikeluarkan. Nah, ini kan tiba-tiba PBNU menghempaskan keduanya. Jadi kalangan habaib dihempaskan dari Keramat Raya, visualnya adalah Habib Lutfi yang lepas dari Jatman, kemudian Kiai Imad pun juga udah tidak di sana. Nah, tetapi ini menurut saya bukan hal yang penting bagi Kiai Imad ya, tetapi Kiai Imad dan juga publik melihat bahwa kita saat ini tersadarkan, kita saat ini tercerahkan, kita saat ini memasuki milenium baru, milenium yang basisnya adalah keilmuan, bukan milenium yang dibangun oleh halusinasi dan macam-macam. Apalagi kalau istilahnya Kiai Imad tadi, ini kesimpulan bahwa mereka tidak tersambung itu tidak bisa dibantah kecuali dengan kebohongan. Gitu kan. Kalau saya dengar dari santri Ploso itu, ini Gus Dah ini,
Ki Nurul Huda Jajuli, abahnya Gus Abdurrahman Kausar, menyebut bahwa haula idza kalama kadzaba. Haula idza hadatsa kadzaba gitu. Haula idza kalamu kadzabu gitu. Sebentar itu dulu Mas Yusuf. Haula ini maksudnya yang digugurkan nasabnya oleh Kiai Imad itu gitu. Oke, Dr. Soleh, ini kan menariknya bahwa perhelatan nasab ini berimbas terhadap gerakan-gerakan sosial, adanya PWI, kemudian juga terjadi penolakan-penolakan terhadap habaib. Nah, apakah di 2025 ini seperti yang dikatakan Kiai Imad itu akan terus resistensi itu ada? Nah, mungkin Anda bisa melihat sisi lain. Apakah ini akan semakin masif atau semakin garang, atau mungkin akan terjadi sebuah apa namanya rekonsiliasi? Iya, awal-awal saya memahami kalau Kiai Imaduddin, Gus Abbas, Kiai Ubed dan lain-lain itu butuh wadah. Itu saya memahami baik betul itu. Tapi saat ini ketika kesadaran itu sudah dimiliki sepenuhnya oleh publik, publik sudah meyakini, mayoritas publik sudah meyakini itu, sebenarnya kan tanpa wadah pun Kiai Imaduddin akan diposisikan dengan posisi mulia dimanapun. Bahwa kemudian katakan ada Jenderal Dudung datang dan lain-lain, ini kan perhatian negara lah ya, yang sebenarnya saya meyakini itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap pada persoalan bahwa klaim itu harus dibangun dengan logika, klaim dibangun oleh catatan sejarah, klaim dibangun oleh catatan nasab, klaim dibangun oleh rasionalitas dan keilmuan. Tidak bisa kemudian mereka jualan halusinasi, mereka jualan apa namanya mistisisme dan lain-lain. Nah, justru saya tidak melihat bahwa ketika PWI melakukan rakernas atau apa kemarin itu, dan sampai sekarang Kiai Imad menyampaikan resume dari isi bukunya, saya tidak melihat perubahan apapun di diri Kiai Imad. Perubahan dalam arti bahwa ketika Jenderal Dudung datang, rakernas sudah terjadi, kemudian Kiai Imad berubah arah, tidak ada itu. Kiai Imad hari ini sama kayak Kiai Imad 2 tahun lalu yang apa namanya meyakini, menyebarkan, menyadarkan publik, menyadarkan kaum Nahdien, kaum pesantren bahwa mereka ini bukan dengan keyakinan, dengan catatan, dengan dasar dan data dan lain-lain, mereka itu adalah bukan dari Dzurriyyah Rasul. Kiai Imad tidak berubah, tetap seperti itu. Oke, walaupun Jenderal datang Dudung gitu, Pak Jenderal Dudung datang gitu ya. Nah, ini saya mau konfirmasi sekalian sebelum ke Kiai Ubed. Kiai Imad, kemarin dipertanyakan itu sama Dr. Soleh, itu ngapain itu Jenderal Dudung datang ke kongresnya PWI? Kira-kira mungkin ada sedikit bocoran itu Kiai Imad. Silakan dulu. Ya. Silakan. Karena PWI ini kan adalah sebuah organisasi, selain untuk mengawal masalah nasab juga adalah merupakan wadah silaturahmi para keturunan-keturunan dari Wali Songo. Nah, kebetulan Pak Dudung ini nasabnya bersambung dengan keluarga kami. Jadi itulah yang membuat kedekatan antara kami, terutama saya dan Kiai Abbas dengan Pak Jenderal Dudung Abdurrahman yang merupakan cucu daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu sebenarnya. Selain daripada itu, karena kalau narasinya seperti itu, toh banyak dari keturunan Wali Songo pun yang hari ini belum atau masih ada yang tidak sepakat dengan gerakan kita, yaitu gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah, tentunya selain daripada bahwa Jenderal Dudung merupakan salah satu daripada keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, juga adalah bahwa beliau melihat titik yang sama dengan kami, di mana kita harus menjaga budaya Nusantara, kita harus menjaga persatuan bangsa, kita harus bersama-sama untuk mempertahankan Pancasila, kita harus bersama-sama menjaga Undang-Undang Dasar 45. Keragaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia, bahwa kita memang ada dalam satu negara yaitu Indonesia, tetapi bersamaan dengan itu kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa selain umat Islam sebagai mayoritas, ada saudara-saudara kita di sana dari kaum Kristiani, dari orang Buddha, dari Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, yang semuanya harus dijaga, yang semuanya harus ditata harmonisasinya untuk bersama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi disitulah titik persamaan kami, dan sebenarnya bukan hanya Pak Jenderal Dudung, banyak para petinggi-petinggi, para perwira dari kepolisian, dari TNI yang juga memiliki pandangan yang sama dengan kami, dan beliau itu sudah memberikan secara pribadi apresiasi bahwa pemikiran-pemikiran saya tentang ceramah-ceramah di berbagai kesempatan tentang pentingnya menjaga budaya nasional ini adalah merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu sendi daripada ketahanan nasional kita sebagai bangsa itu. Itu demikian, Mas Yusuf. Oke, baik. Jadi jangan salah persepsi ini, tidak ada intervensi politik ini, Dr. Soleh. Anda salah menginterpretasi kelihatannya. Clear. Clear ya? Oke, clear. Podcast hari. Ya. Baik, Kiai Ubed. Tadi sudah dipaparkan tentang bukunya Kiai Imad, yang saya juga sangat surprise terhadap buku dan juga kajiannya. Anda akan menambah
Halo? Halo, Kiai Ubed? Sinyalnya bagus ini, Ami. Ya, sudah Halo. bagus. Sudah terhubung. Halo? Halo. Ya, Kiai Ubed agak tersendat Halo. ini. Ya, halo. Ya, Kiai, mungkin sinyalnya atau bagaimana ini? Sekarang bagus, Mas. Sekarang bagus, bagus. Oh, oke, silakan Anda berkomentar. Baik. Tadi sudah dipaparkan tentang ini, ternyata ada buku yang dahsyat menurut saya yang perlu menjadi Terima sebuah kasih, Mas referensi. Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Dalam abad kedua Nahdlatul Ulama yang mencoba ingin membangun visi fikih peradaban, saya betul-betul membaca perlu pembersih peradaban, Mas. Pembersih. Jadi NU itu tidak akan bisa membangun fikih peradaban sebelum ada orang yang melakukan membersihkan kotoran-kotoran peradaban, Mas, yang mengotori peradaban. Lah, Kiai, halo, masuk, Mas Yusuf? Oke, lah, yang mengotori peradaban Lanjut. itu, nah, Kiai Imad itulah yang posisinya sekarang ini sedang membersihkan mereka yang sedang mengotori peradaban, sehingga nanti akan memudahkan PBNU membangun fikih peradaban, Mas Yusuf. Karena PBNU itu akan kesulitan membangun fikih peradaban di NU abad kedua, memasuki abad kedua, tanpa adanya orang yang mau siap membersihkan mereka yang sedang mengotori peradaban. Nah, langkah-langkah Kiai Imad ini merupakan langkah-langkah yang sangat positif untuk PBNU membangun fikih peradaban, dan sekaligus akan memudahkan NU untuk membangun fikih peradaban karena telah dimulai oleh Kiai Imad dengan melakukan pembersihan terhadap hal-hal yang mengotori fikih peradaban. Sehingga Kiai Imad ini memang harus belipotan, harus kotor betul ini dalam suasana yang belipotan karena membersihkan kotoran itu, Mas Yusuf. Sehingga harus bersabar Kiai Imad membersihkan kotoran-kotoran itu karena itu akan bermanfaat, akan memberikan maslahah kepada umat, lebih-lebih warga Nahdien, Mas Yusuf. Dan insya Allah saya tahun 2005 akan menulis buku, Mas Yusuf. Judulnya Kiai Imaduddin Utsman Menggugat Umat Tercerahkan. Dari beberapa pengalaman buku saya yang terbit, alhamdulillah menjadi buku yang bestseller. Dan saya memang tertarik itu, Mas Yusuf. Dan tadi sempat disinggung Ubaidillah diarahkan ke bin Maimun Al-Qadah, itu mungkin lebih menguntungkan Pak Ali. Mengapa? Karena masih ada wujudnya. Nah, posisi Kiai Imad ini betul-betul membuat titik nol, posisi Pak Ali, betul-betul bagaimana peradaban yang akan dibangun PBNU itu betul-betul memang betul-betul bersih. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu betul-betul membersihkan sampai pada titik nol kotoran-kotoran itu sehingga akan memudahkan PBNU. Tapi tidak apa-apa kalau ada temuan yang mencoba sebenarnya lebih menguntungkan. Temuan yang mengatakan Ba'alwi bersambung ke Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah itu sebenarnya lebih menguntungkan Ba'alwi karena memiliki jalur. Daripada tidak memiliki jalur kan lebih baik memiliki jalur meskipun geng Syiah katakan begitu, daripada tidak memiliki jalur. Tapi ala kulli hal itu perdebatan diskursus keilmuan yang akan terus berkembang pada tahun 2005. Terus kemudian Mas Yusuf yang kedua, nasab itu bukan akidah. Karena nasab itu bukan akidah, maka betul-betul dalam dialektika kebangkitan pemikiran hasanah keislaman itu terkait dengan nasab itu betul-betul harus rasional, Mas Yusuf. Harus empiris, lebih-lebih harus memiliki keberlanjutan. Jangan sampai tidak memiliki keberlanjutan, kesejarahan. Jadi tahun 2005 itu akan menjadi lebih seru perdebatan diskursus nasab ini. Mengapa? Karena saya lihat dari mereka yang mengaku cucu Nabi itu belum rela menjadi mantan cucu Nabi. Nah, jadi belum rela, sehingga akan semakin seru. Tetapi ketika nanti mereka yang kemudian selama ini mengaku cucu Nabi setelah menguatkan tesis Kiai Imad terus mereka mengalah dan mengaku memang bukan cucu Nabi, mungkin akan baru berhenti diskursus kenasaban ini, Mas Yusuf. Tetapi saya lihat Muhyiddinnya ini mengambil berbagai jurus dengan langkah-langkah berbagai macam langkah yang mereka lakukan dengan sab-sab langkah itu. Kalau itu memang masih betul-betul berlangsung di 2005, maka diskursus nasab 2005 tidak akan pernah berhenti, Mas Yusuf. Satu sisi kengototan mereka yang mengaku cucu Nabi, di sisi lain data Kiai Imad sudah sangat kuat, dan dalam dialektika pemikiran itu mau tidak mau harus rasional, empiris, memiliki keberlanjutan keilmuan dan harus kontekstual. Jangan sampai mendiskusikan sejarah Islam, perkembangan pemikiran Islam itu hanya berhenti pada teks yang sangat normatif begitu saja, tapi betul-betul harus didialektikakan dengan konteks-konteks yang sangat rasional dan empiris dan memiliki keberlanjutan. Nah, menariknya dari tesis Kiai Imad ini itu memiliki keberlanjutan rasional, empiris, dan betul-betul kontekstual. Sehingga mereka yang ingin membantah ini harus memforsir dengan segala energi, baik terkait dengan materi maupun mental,
Rupa-rupanya saya lihat sampai detik ini mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi rupa-rupanya masih belum rela, sehingga ingin mengerahkan dengan berbagai cara. Yang kemarin sudah mereka coba melibatkan para akademisi, tetapi belum bisa menjawab itu semua, Mas Yusuf. Terakhir, Mas Yusuf, saya sebenarnya ada dokumen teks pendek yang ketika itu saya bongkar, tidak akan pernah para ulama itu menolaknya. Tetapi memang ini masih saya simpan. Kiai Mat sendiri belum saya kasih tahu, Mas Yusuf. Menurut saya Kiai Mat. Dan ini betul-betul simpanan terakhir. Barangkali kalau memang dalam dialektika itu nanti perlu puncak harus saya keluarkan. Ini data yang sangat penting. Yang intinya sebenarnya membenarkan apa yang dilakukan oleh tesis Kiai Imaduddin Asman, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, baik. Saya langsung ke Kiai Imad. Apakah di dalam buku itu juga Kiai menjawab tentang sebuah subjudul yang ditulis bukunya Hanif, yaitu menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabar tentang nasabah Alawi. Di situ kan dibahas di buku itu, serta hal-hal yang lain tentang menuduh pendapat nasab dan suhroh dan istifadoh hanya berlaku untuk nasab dekat. Nah ini kan banyak ya di bukunya Hanif Alatas itu yang 500 halaman itu mengupas tentang itu. Apakah itu juga menjadi sebuah concern Kiai Imad di buku? Ya, betul sekali, karena memang andalan daripada kaum Balui hari ini adalah dengan menggerandol kepada ulama-ulama besar yang pernah menulis nasab mereka, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang pernah menulis sebuah silsilah tasawuf beliau kepada Rasulullah melalui nasab-nasab Balawi dari ayah ke anak. Dan kemudian juga dari Murtadha Az-Zabidi yang katanya menulis kitab Ar-Raddul Jali, yang kemudian telah terbukti bahwa kitab Ar-Raddul Jali itu bukanlah kitab karangan daripada Murtadha Az-Zabidi. Khusus mengenai Ibnu Hajar itu di dalam kaidah ilmu nasab, bahwa sebuah riwayat tentang nasab itu tidaklah disebut sebagai penisbatan nasab sepanjang di dalam pencatatan itu bukan dicatat di dalam kitab nasab dan tidak berdasarkan tahqiqul ansab, tahqiq umudin nasab. Jadi tidak disebutkan bagaimana Ibnu Hajar, apakah beliau ini menuliskan itu berdasarkan hasil penelitian atau hanya taken for granted dari gurunya, bahwa silsilah gurunya seperti ini kemudian diberikan kepada Ibnu Hajar dengan pengakuan gurunya bahwa silsilah saya mendapatkan tasawuf ini seperti ini. Kemudian Ibnu Hajar dengan husnudzon kemudian mencatat di dalam kitabnya yang disebut dengan Sabat Ibnu Hajar itu. Nah, itu kita karena Ibnu Hajar sudah tidak ada, tentunya kita sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ibnu Hajar. Makanya saya mengajak kepada orang-orang yang selalu membawa nama-nama besar orang-orang yang sudah meninggal, sebutkan saja hari ini siapa yang ingin menjadi wakil dari ulama-ulama besar yang sudah meninggal itu untuk mempertahankan itu. Kalau menganggap Ibnu Hajar telah mengisbat Ba'lawi, misal, atau Syekh Nawawi Tanara telah mengisbat Ba'lawi, atau Syekh Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'lawi, silakan siapa yang ingin menjadi pembela mereka semua untuk kemudian berdialog, berdiskusi dengan saya untuk mempertahankan narasi itu, untuk mempertahankan kesimpulan itu. Kalau kita terus-terus berkata tentang Ibnu Hajar telah mengatakan, Imam Murtadha Az-Zabidi telah mengatakan, saya sudah selesai untuk menjawabnya, bahwa hal itu tidak bisa disebut sebagai pengisbatan nasab. Tetapi bagi masyarakat awam itu masih sangat bisa dijadikan sebagai narasi yang bisa mengajak masyarakat awam untuk tetap mempercayai nasab mereka. Maka siapa di antara Ba'lawi saat ini dari seluruh dunia Ba'lawi yang dianggap paling alim untuk menjadi wakil dari semua ulama-ulama yang katanya mengisbat itu, untuk kita duduk bersama kemudian membicarakan tentang nasab mereka yang palsu itu? Siapa di antara mereka Ba'lawi di seluruh dunia itu yang kira-kira sanggup untuk menjawab bahwa nasab mereka tidak terputus? Saya mengatakan nasab mereka terputus, mereka bukan turunan Nabi, mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan orang Arab, mereka tidak ada kaitan dengan orang Yaman. Karena mereka sebenarnya bukan orang Yaman. Mereka orang-orang yang datang ke Yaman, ke Hadramaut, ke Kampung Tarim, kemudian beranak pinak di sana pada sekitar abad ke-7, 8, 9. Saya lebih baru ke abad ke-8 Hijriah, walaupun ada beberapa narasi dari Bani Adal yang mengatakan bahwa leluhur mereka itu sudah datang pada abad ke-6 Hijriah. Kan kalau Ba'lawi mengakuinya mereka datang pada abad ke-4 Hijriah, 317 Hijriah mereka sudah datang ke Yaman. Itu tidak bisa dibuktikan oleh narasi-narasi kitab-kitab nasab dan sejarah masa lalu yang hari ini mampu kita baca. Kitab-kitab nasab, kitab sejarah yang ada di abad ke-4 itu ada, abad ke-3 ada, abad kedua yaitu Ibnu Hisam, kemudian siapa lagi, Abu Ishaq, itu sudah ada kitab nasabnya, kitab sejarahnya maksudnya.
kemudian Tarikh Baghdad, kemudian Al-Kamil fit Tarikh, semuanya ada. Apakah ada di antara kitab-kitab masa lalu di bawah abad kelima itu yang menyebutkan mereka itu pernah ada di Yaman? Tidak ada. Pada abad ke-7 sendiri, tidak ada satu kitab pun di Yaman yang hari ini kita bisa akses yang menyatakan Ba'lawi sudah ada di Yaman, tidak ada. Abad ke-8 tidak ada. Baru di abad ke-9 Ali As-Sakran itu kemudian mencatatkan nama mereka, kemudian seakan-akan mereka sudah ada beberapa abad di masa lalu, yaitu abad ke-4. Padahal semua itu tidak terbukti sama sekali. Siapa di antara para ulama Ba'lawi atau Muqib bin Ba'lawi yang mampu untuk menghadirkan sebuah bukti ilmiah berdasarkan kitab atau manuskrip yang bisa kita akses bersama, yang menyatakan bahwa Ba'lawi sudah ada di Yaman pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalaulah mereka sudah ada di abad ke-6 misalnya, maka kitab As-Suluk akan menyebut nama-nama itu. Sedangkan nama-nama yang diatribusikan oleh Rumel Abbas sebagai nama Ba'lawi, itu nama-nama orang yang mirip dengan Ba'lawi, yang kemudian disebutkan sebagai Ba'lawi hari ini. Padahal itu adalah ulama-ulama Ba'lawi dari keluarga Bajadid yang tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'lawi. Jadi nama Ba'lawi ini dapat ngerampok juga gitu, Dr. Soleh. Jadi nama Ba'lawinya itu dapat merampok, silsilahnya dapat merampok, kemudian sejarahnya dapat mengarang bebas. Faqih Muqaddam itu orang yang banyak hari ini berhadarat pada Faqih Muqaddam, ila hadrati Faqih Muqaddam, itu hadarat kepada orang yang tidak ada. Itu sama saja dengan orang yang istilahnya itu ngirim pulsa kepada nomor yang sudah tidak ada, itu akan sia-sia. Atau ngirim transfer kepada nomor rekening yang sudah mati gitu. Bukan sudah mati, tapi nomor rekening palsu. Jadi belum pernah ada nomor rekening itu di bank, kemudian dia mengirim nomor itu dengan uang, mentransfer uang. Itu tidak akan sampai. Jadi siapa yang dapat bisa membuktikan Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini pada abad di mana dia itu dikatakan wafat, yaitu 653 Hijriah. Apakah ada kitab yang 653 Hijriah atau sesudahnya beberapa waktu atau ketika dia hidup? Tidak ada sama sekali yang pernah menulis bahwa pernah ada orang bernama Faqih Muqaddam hidup di alam dunia ini pada masanya. Namanya baru dikonstruksi, dipublikasi pada abad 9, sejarahnya, glorifikasinya, keramatnya, semuanya hanya ada di abad 9. Kisah tentang surat menyurat antara seorang ulama besar namanya Sa'ad Ad-Difari dengan Faqih Muqaddam itu adalah cerita fiktif, cerita palsu. Sa'ad Ad-Difari ini orang asli, ulama besar. Kemudian seakan-akan dia surat menyurat dengan Sa'ad Ad-Difari Faqih Muqaddam ini, kemudian diberikan beberapa catatan bahwa kamu jangan terlalu jadab demikian karena itu bisa dianggap sesat oleh ulama-ulama lain. Kisah ini, perdebatan dialektika antara Faqih Muqaddam Sa'ad dan Sa'ad Ad-Difari adalah kisah fiktif yang tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia diciptakan pertama kali oleh Ali As-Sakran, kemudian dikembangkan narasi-narasinya, suratnya disempurnakan oleh Al-Masra'ur Rawi, oleh Al-Ghurrar, kemudian oleh ulama-ulama Ba'lawi setelahnya. Bahkan sudah ada sebuah kajian kayak disertasi begitu di Yaman tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Ad-Difari. Itu semua dilakukan, tidak ada tujuan lain selain untuk menyeakankan bahwa sosok Faqih Muqaddam pernah ada di dunia ini. Padahal tokoh Faqih Muqaddam tidak pernah ada di alam dunia ini. Baik, Kiai, salah satu bukunya Hanif Alatas juga menyebutkan referensi bahwa kitab Sajarah Mubarakah adalah problematik. Ini bagaimana Kiai menjawabnya nih? Ya salah lah kalau Hanif Alatas mengatakan kitab Sajarah Mubarakah kitab yang sempurna, tidak problem. Itu salah. Berarti dia udah menyerah. Kalau Hanif Alatas masih mengatakan Sajarah Mubarakah problematis, itu berarti masih ada struggle for life dari dirinya dan Ba'lawi. Dan kita hargai itu. Silakan saja. Makanya saya menantang untuk bisa sama-sama kita bicara tentang Sajarah Mubarakah. Manuskripnya ada di Turki. Jelas dikatakan itu namanya kitab Sajarah Mubarakah. Jelas ditulisnya ada angka tahunnya 597 Hijriah. Yang menulisnya pun Syamsuddin itu ada ditulis. Ditulisnya pada tahun sekian ada di situ. Dan hari ini ada di mana? Terupdate ada di Turki, di perpustakaan Sultan As-Salis di sana. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Itu semuanya bisa diakses dan bisa ditaruh di meja ilmiah untuk sama-sama kemudian periksa bersama-sama. Tapi kalau dalil-dalilnya Ba'lawi, ada katanya kitab dalam buku Rumel Abbas itu. Footnote-nya ada, footnote-nya di bawah saya baca, dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu artinya apa? Artinya bisa ada, bisa tidak, bisa palsu, bisa asli, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi, maka silahkan kepada yang sudah punya bukunya Ba'lawi itu, keabsahan nasab Ba'lawi,
lihat setiap manuskrip tentang bahwa ada di abad ke-7, abad ke-6, Balawi sudah disebut, semuanya dokumen pribadi. Artinya apa dokumen pribadi? Mereka berani berdusta. Oke, luar biasa. Jadi saya semakin penasaran ini pemirsa dengan buku Kiai Imaduddin karena jawab berbagai tulisan yang sebelumnya ditulis bahwa ada beberapa fitnah yang dilontarkan oleh Kiai Imaduddin, termasuk fitnah kepada Ali bin Abu Bakar Asyakron, kemudian fitnah Kiai Imad kepada Ba'alawi secara umum, keculasan Kiai Imaduddin yang dipertontonkan, dan juga fitnah terhadap Habib Alwi, Ibnu Tahir Al-Haddad, juga fitnah Tadu Al-Jabidi, dan juga fitnah kepada Said Muhammad Jamalul Lail. Nah, ini saya kira ini kita dibaca atau bisa tersaji di dalam buku Kiai Imaduddin. Baik, Dr. Soleh, tentang mungkin komentar Anda yang tadi banyak dibicarakan oleh Kiai Imad, silakan. Halo, Dr. Soleh, ya. Ya, pertama, pertama saya melihat bahwa Kiai Imad tidak terpengaruh sama sekali dengan klaim sebelah bahwa Kiai Hashim, Mbah Maimun, kemudian Kiai Wahid, dan sejumlah tokoh-tokoh NU atau muassis NU itu meyakini bahwa para habaib ini nyambung kepada Rasulullah, bagian dari Rasul. Saya mencatat itu, bahwa Kiai Imad sama sekali tidak terpengaruh dengan klaim-klaim itu. Dan memang seorang ilmuwan harus seperti itu. Dia tidak boleh gentar, dia tidak boleh mengubah keyakinan, meski ada raksasa sekalipun yang meyakini berbeda dengan apa yang dia yakini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, secara metodologis atau secara teoritik, temuan atau konsep atau tesisnya Kiai Imad ini luar biasa. Luar biasa dari mana? Luar biasa kalau dilihat dari dua hal. Pertama adalah dari tension, dari ketegangan yang ditimbulkan. Yang kedua adalah dari diskursus yang ditimbulkan. Tension ini yang dimaksud gimana? 2 tahun sampai sekarang, ketegangan apakah habaib itu duriah atau bukan, itu luar biasa terjadi, dan terjadi secara masif. Di ruang-ruang publik, di ruang-ruang medsos, di pengajian-pengajian, atau bahkan di pengurus-pengurus di lingkup NU, di pesantren dan lain-lain, diskursus tentang itu luar biasa. Nah, kemudian ketegangan yang timbulkan juga luar biasa. Puncaknya adalah ketika PBNU sangat repot, seperti apa harus menyikapi Jatman ini. Jadi dari sisi metodologis, teori itu temuan Kiai Imad itu luar biasa, dari sisi tension dan juga dari sisi diskursus. Kalau ukurannya tension dan diskursus, sampai detik ini saya tidak melihat pemikir Indonesia, pemikir Islam Indonesia yang punya teori, punya konsep, punya pemikiran yang melebihi itu. Termasuk misal sekularisasi Islamnya Nur Khalis Majid atau yang lain-lain. Nah, pikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam atau pikiran Nur Khalis Majid tentang sekularisasi itu tidak menimbulkan ketegangan yang seperti ini. Juga tidak menimbulkan perdebatan di sana-sini seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, Kiai Imad dilihat orang itu adalah konsistensinya. Kalau dia konsisten, seperti yang saya sebut di awal tadi, ya berarti itu keyakinan itu mapan, keyakinan itu kemudian bisa dijadikan bisa menjadi breeding ground, ya, bisa menjadi pembibitan keyakinan, ya, atau persemaian keyakinan-keyakinan baru, kesadaran-kesadaran baru, bahwa seperti ini loh sebenarnya fakta yang harus kita yakini. Nah, cuman memang tantangannya tidak ringan ya, misal ada sejumlah pesantren dan lain-lain, ada sejumlah tokoh dan lain-lain yang sampai detik ini juga tidak runtuh, tetap pasang badan, tetap meyakini tetap punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Kiai Imad. Tapi ini hal yang biasa ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya baca bolak-balik tarikh Mausu'ah Al-Hadarah Al-Islamiyah dan juga tarikh Mausu'ah Al-Afkar Al-Islamiyah, sejarah ensiklopedia sejarah pemikiran Islam dan ensiklopedia sejarah peradaban Islam di abad yang disebut Kiai Imad tadi, abad di tahun 830-an atau 730-an tadi, itu kan berarti kita ini di masanya Umayyah, bahwa kekhalifahan itu pindah dari Khulafaur Rasyidin ke Khulafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di Syam, di Syria. Nah, dari dua rujukan itu memang tidak ditemukan, tidak ada kata-kata Ba'alawi, tidak ada kata-kata Fakih Muqaddam dan lain-lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Imad yang di bukunya Kiai Imad itu cocok, matching, kompatibel dengan di tarikh Mausu'ah Al-Hadarah Islamiyah maupun di tarikh Mausu'ah Al-Afkar Islamiyah. Nah, kecuali ada rujukan lain. Tapi masa sih ada rujukan lain? Itu kan ensiklopedia dan standarnya itu adalah standar internasional. Nah, ini tantangan ya dari sisi epistema, dari sisi keilmuan untuk
menghadirkan perdebatan-perdebatan yang lebih berkelas di ruang publik, terutama dari kubu sebelah, bahwa data-data ini memang harus dijawab secara ilmiah juga. Tidak bisa dengan klaim, apalagi catatan-catatan yang sifatnya pribadi. Mungkin itu Mas Yusuf. Izin, saya harus melanjutkan perjalanan ini. Baik. Terima kasih. Kevin, closing statement, silakan. Terima kasih, Dr. Soleh. Siap. Oke, saya pendek saja Mas Yusuf dalam closing statement ini. Sebenarnya jika normal berpikir akademik, mereka yang kontra terhadap tesis Kiai Imad membandingkan antara karya Kiai Imad termasuk yang terakhir itu, menggugat Nasab Ba'alwi itu, dibandingkan dengan buku yang ditulis secara beramai-ramai kemarin itu sebenarnya sudah bisa dirasakan Mas dalam konteks filsafat ilmu, baik dari sisi ontologi, epistemologi maupun aksiologinya. Dan nanti nampak di buku itu, di antara buku karya Kiai Imad dengan buku yang dikeluarkan secara rame-rame oleh komunitas Ba'alwi itu nanti akan nampak siapa yang apologetik, siapa yang alibi, siapa yang membuat analisis yang tidak berdasar, itu nampak Mas. Nampak. Jadi saya hanya ingin menyampaikan itu di closing statement saya Mas. Terima kasih Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Kiai Bedilah. Terima kasih juga salam dari Kiai Imad tidak bisa masuk lagi dan juga kepada para netizen yang concern terhadap kajian nasab bahwa catatan di akhir tahun dan awal tahun, akhir tahun 2024 kemudian awal tahun 2025 bahwa ada kado besar yaitu buku hasil karya Kiai Imad untuk menjawab terhadap keabsahan buku Nasab Ba'alwi yang kemarin atau tempo hari menerbitkan buku. Baik, terima kasih semuanya. Kita tunggu karya-karya berikutnya dan nanti kita diskusi berikutnya yang lebih seru lagi. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe. Demikian tadi telah kita saksikan ya kawan-kawan bersama Ustadz Yusuf dari Parasuka TV bersama Dr. Soleh Basyari, Kiai Haji Ubaidillah Tamam serta Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentunya. Di tahun 2025 ini tesis Kiai Imaduddin masih menyala ya kawan-kawan. Konsisten dan istiqomah dalam satu hal yaitu pembatalan nasab klan Ba'alwi. Menurut Dr. Soleh, paparan resume 600 halaman karya Kiai Haji Imaduddin tetap konsisten dan luar biasa tentunya. Diakui atau tidak, faktanya seperti itu, kan seperti itu ya kan. Kemudian Kiai Haji Ubaidillah Tamam juga menyatakan serupa ya tentang tesis Kiai Imad. Akan lebih menyala tentunya. Kemudian warga masyarakat Indonesia sendiri yang selalu update tentang tesis Kiai Imad ini akan makin membuat tesis semakin kuat ya kan. Yang jelas Kiai Haji Imaduddin tetap konsisten dalam kajian nasab Ba'alwi ini ya. Demikian ya kawan-kawan untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga membuat kita semakin cerdas dalam berlogika, semakin bijak dalam menghadapi segala hal. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.